Informasi selanjutnya, setelah 2 minggu pencarian, Emeril Khan Mumtaz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, akhirnya ditemukan. Kepastian penemuan Eril ini setelah hasil tes DNA sesuai dengan DNA ibunda Eril, Atalia. Bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah benar Ananda Eril. Penemuan jasad putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz yang hilang di Sungai Are, Swiss diumumkan Duta Besar Indonesia untuk Swiss pada Kamis malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian Bern, Swiss menemukan jasad Eril di bendungan Engelhalde, Bern pada Rabu 8 Juni pukul 6.50 pagi waktu setempat atau Kamis pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Lokasi ini berada sekitar 5,5 km dari titik pertama Eril berenang di Sungai Are. Polisi Bern memastikan jasad tersebut adalah Emeril Khan Mumtaz atau Eril setelah dilakukan tes DNA. Hal ini juga terungkap dari unggahan ibunda almarhum Eril, Atalia, yang mengatakan DNA jasad sesuai dengan DNA dirinya. Selain itu, Ridwan Kamil juga mengungkapkan kondisi jasad masih utuh meski sudah melewati 14 hari. Bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emeril Khan Mumtaz atau Ananda Eril. Hal ini juga sudah disampaikan secara official oleh polisi Bern melalui media rilis mereka pada pukul 13.45 siang ini waktu Swiss. Melalui pesan singkatnya kepada CNN Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah berada di Insel Hospital, rumah sakit tempat jenazah Eril disemayamkan. Jenazah selanjutnya akan menjalani ritual keagamaan sesuai syariat Islam. Retno menambahkan Kementerian Luar Negeri akan terus memfasilitasi kepulangan jenazah Eril ke Indonesia. Jasad Eril rencananya akan dibawa ke tanah air pada Minggu 12 Juni dan dimakamkan keesokan harinya Senin 13 Juni 2022. Hal ini disampaikan Ridwan Kamil melalui media sosialnya sesaat setelah diumumkannya penemuan jasad putranya Eril. Jasad Eril ditemukan di bendungan air Engelhalt berjarak 5,5 km di titik awal Eril berenang di Sungai Are, Swiss. Jurnalis lepas CNN Indonesia Hilda Tobing merekam kondisi bendungan Engelhalde pada Kamis 9 Juni atau sehari setelah jenazah Eril ditemukan. Saat itu arus di bendungan yang memiliki 4 pintu air ini cukup deras, dengan suhu air yang cukup dingin yakni 10 derajat Celcius. Menurut informasi warga Swiss, peristiwa tenggelam di area bendungan Engelhalde sudah cukup sering terjadi. Hampir setiap tahun sepanjang musim, terdapat korban tenggelam yang kebanyakan adalah turis. Di area ini sebenarnya sudah ada peringatan larangan berenang bagi yang tidak bisa berenang, mengingat arus yang cukup deras dan suhu air yang dingin. Tim Liputan CNN Indonesia. Almarhum Emeril Khan Mumtaz atau Eril dikenal sebagai sosok yang sederhana dan peduli sesama. Banyak cerita baik mengenai sosok Eril. Sementara itu, karangan bunga sebagai ungkapan duka cita terus berdatangan ke rumah dinas Gubernur Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Emeril Khan Mumtaz. Saya berasal dari Teknik Mesin ITB. Dan alasan saya untuk masuk ke Jabar Berkat Milenial adalah karena saya ingin berdampak dan bermanfaat kepada masyarakat di Jawa Barat. Emeril Khan Mumtaz atau Eril dikenal sebagai sosok yang senang berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial sejak bersekolah di SMA Negeri 3 Bandung. Saat kuliah, pria yang akrab disapa Eril ini juga membentuk Jabar Bergerak Zilenial, sebuah organisasi anak muda Jawa Barat untuk berkolaborasi dalam berbagai aksi kemanusiaan dan pendidikan. Selain sosok yang peduli dengan sesama, ibunda Eril, Atalia, juga mengenang sosok Eril yang suka dengan keindahan alam dan kecintaannya pada air. Anggota Komisi 1 DPR RI yang juga alumni SMA Negeri 3 Bandung, Muhammad Farhan, mendengar banyak cerita baik mengenai kesederhanaan Eril dari berbagai pihak. Sebagai seorang mahasiswa ITB, ada dosennya yang nggak tahu bahwa Eril ini anaknya Gubernur Jawa Barat. Saking sederhananya nih anak. Ada beberapa temannya yang kemudian tidak menyangka juga bahwa Eril ini adalah putra seorang Ridwan Kamil. Salah satu keputusan besar yang diambil oleh Eril adalah semasa dia kuliah, dia memutuskan untuk tidak tinggal bersama keluarganya di rumah dinas,
yang 100% dilayani dengan protokoler dan lain-lain. Dia memutuskan tinggal kembali di rumah keluarganya, hidup sendiri, belajar untuk mandiri, bahkan menurut cerita beberapa orang, Eril ini bekerja di wedding organizer. Dan pekerjaannya adalah menjadi driver mobil pengantin. Meninggalnya Eril membuat banyak orang berduka, terutama orang-orang yang mengenal sosok putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini. Ungkapan rasa kehilangan Eril terlihat dari sejumlah tulisan yang ditempel di salah satu ruangan rumah dinas Gubernur Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung. Karangan bunga sebagai ungkapan duka cita juga terus berdatangan dan memenuhi halaman dan bagian dalam rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Jenazah Eril rencananya akan dibawa pulang dan dimakamkan di tanah air. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membantu proses pemakaman Eril. Pemerintah insya Allah akan membantu dengan sendirinya, apalagi kan Pak Emil Gubernur ya, pimpinan kita, itu sudah menjadi kewajiban pemerintah membantu sesuai dengan kemampuan dan sesuai juga yang dibutuhkan. Penemuan Eril setelah 2 pekan pencarian membuat sejumlah kerabat, teman, dan netizen memberikan kenangan baik kepada Eril. Sejumlah unggahan mengungkap bagaimana Eril dengan sosok sederhana dan peduli dengan sesama tidak hanya dicintai oleh keluarga, tapi juga oleh orang yang bahkan tidak mengenalnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Sementara itu ratusan kertas kecil bertuliskan bela sungkawa untuk putra sulung Ridwan Kamil, Emril Khan Mumtaz, membanjiri salah satu ruangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Petakziah maupun warga yang datang dapat menuliskan doa, pesan dan penyemangat melalui kertas kecil ini. Doa untuk Emril Khan Mumtaz atau Eril setelah dinyatakan wafat karena tenggelam di Sungai Are, Bern, Swiss terus mengalir. Sejak Sabtu 4 Juni, salah satu ruangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung menjadi saksi. Ratusan kertas berisi doa, semangat, serta harapan baik bagi putra Ridwan Kamil, Emril Khan Mumtaz, membanjiri dinding di salah satu ruangan di Gedung Biru ini. Ruangan ini memang diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin menyampaikan bela sungkawa, menyampaikan ekspresi, penguatan doa, dan lain sebagainya. Masyarakat siapapun bisa menyampaikan doa lewat secari kertas yang disediakan di ruangan ini. Tidak hanya warga dari Kota Bandung ataupun Jawa Barat, pesan ataupun doa yang ditulis dalam kertas kecil ini juga datang dari warga luar negeri. Mereka sengaja menyambangi Gedung Pakuan untuk mengucapkan bela sungkawa. Di Kota Bandung memang kami khusus untuk kunjungan ikut menyampaikan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Karena kami kenal Eril dan Kang Emil terutama, itu merupakan sosok yang luar biasa bagi kami. Dia sangat merakyat. Saya bisa merasakan gitu kan, apalagi dalam posisi Bapak Ridwan Kamil dan Bu Atalia, mungkin ya kehilangan seorang putra ya. Tapi insya Allah ini putra yang soleh, mungkin Eril, insya Allah juga diterima di sisi Allah. Selain doa-doa untuk Eril yang terus mengalir, pesan-pesan penuh dukungan juga ditujukan untuk Ridwan Kamil dan istrinya, Atalia Prarartia. Tidak hanya warga, saya pun dari CNN Indonesia juga turut menulis doa untuk Ananda Eril dan Kang Emil. Doa yang saya tuliskan dalam secari kertas kecil ini, semoga almarhum Emril Khan Mumtaz atau Eril diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan ketenangan. Semoga pula Kang Emil dan juga Ibu Atalia diberikan kekuatan dan ketabahan. Selamat jalan, Eril. Zaiul Haq, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat. Emril Khan Mumtaz atau Eril, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dilaporkan hilang sejak Kamis 26 Mei lalu saat berenang di Sungai Are, Bern, Swiss. Upaya pencarian dilakukan otoritas Swiss, bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat turun langsung melakukan pencarian. Upaya pencarian Eril dilakukan sejak Eril dilaporkan hilang pada Kamis 26 Mei.
Eril saat itu dilaporkan tengah berenang bersama teman dan kerabat lalu terseret arus sungai. Sepekan lebih pencarian, Eril tidak ditemukan. Ridwan Kamil bahkan sempat menyusuri sungai Are dan berharap Eril segera ditemukan. Namun takdir berkata lain. Hingga Kamis 2 Juni, Eril belum juga ditemukan. Ridwan Kamil beserta istri dan putrinya memutuskan kembali ke tanah air dan tiba di Bandung pada Jumat 3 Juni. Selang 6 hari setelah Ridwan Kamil tiba di tanah air atau 2 pekan setelah Eril hilang, pencarian Eril akhirnya membuahkan hasil. Eril ditemukan di bendungan Engelhalt, Bern, Swiss pada Rabu 8 Juni sekitar pukul 6:50 waktu setempat. Melalui unggahannya di media sosial, Ridwan Kamil mengucapkan syukur Eril ditemukan. Ridwan Kamil juga mengungkapkan dirinya dan keluarga lega Eril telah ditemukan. Rencananya jenazah Eril akan tiba di Indonesia pada Minggu 12 Juni dan dimakamkan di pemakaman keluarga di daerah Cimaung, Kabupaten Bandung pada Senin 13 Juni. Tim Liputan CNN Indonesia. Sembari menunggu jenazah Emeril Khan Mumtaz tiba di tanah air, keluarga Ridwan Kamil menyiapkan lahan pemakaman di yayasan milik keluarga kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Puluhan pekerja Yayasan Islamic Center Baitul Ridwan Desa Cimaung, Bandung dibantu Dinas PUPR Provinsi Jawa Barat melakukan pembukaan lahan dan pembersihan untuk pendirian tenda pemakaman Emeril Khan Mumtaz Jumat siang. Di lahan yang ditandai seutas tali berukuran sekitar 5 x 5 meter ini, keluarga rencananya akan memakamkan jenazah Eril. Kapolresta Bandung Kombespol Kusworo Wibowo menyatakan pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi terkait pengamanan saat prosesi pemakaman hari Senin nanti. Pengamanan dilakukan baik di kawasan makam maupun jalan raya. Sementara kami sudah menyiapkan 90 personil untuk pengamanan yang terdiri dari 40 personil untuk pengamanan di jalur, kemudian 50 personil untuk pengamanan di lokasi. Namun demikian itu masih tentatif dan fleksibel, menunggu siang ini akan dilaksanakan rapat dengan berbagai pihak, terutama dengan pihak Rumga maupun pihak protokol.